Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya yang menjalankan. Semangat. Semoga wabah ini cepat berakhir untuk kita semua, Indonesia cepat pulih. Amin. Semoga kita cepat bisa melakukan aktivitas kayak biasanya lagi. Kita udah lama banget ya di rumah aja. Oke, sekarang saya mau membahas tentang tips-tips melahirkan mudah, nyaman, insya Allah mempercepat proses persalinan. Dulu apa aja sih yang saya lakukan saat supaya mempermudah persalinan. Alhamdulillah, kalau vlog sebelumnya saya membahas tentang tips-tips untuk hamil, program hamil. Kali ini tips-tips untuk melahirkan nyaman, insya Allah mudah, mempermudah, bukan mudah, mempermudah insya Allah ya. Dulu alhamdulillah saya pas melahirkan anak saya Naila, anak pertama, saya cuma 2 jam aja ngerasain kontraksi. Gimana sih tips-tipsnya? Jadi saya itu kehamilan 1-4 bulan, kehamilannya mabuk parah, muntah terus, sampai makan apapun muntah, sampai keluar cairan yang hijau. Ya rasanya udah gak enak banget, udah lemes, makan apa aja gak bisa. Sama suami nggak suka baunya, nggak mau deket-deket, tiap hari ngajak ribut, pasti mau dian banget jadi bumil itu 1-4 bulan tuh bawaannya serba salah. Akhirnya ya udah deh, pasti ini cepat berlalu, mikirnya kayak gitu. Apalagi nanti kalau udah lahiran punya temen di rumah, ada tangisan bayi, seru, rame, udah mikirnya gitu. Yang penting sehat-sehat dua-duanya. Akhirnya terlewati sampai 4 bulan, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah maboknya udah gak begitu parah. Tapi pas hamil Naila bulan puasa, saya gak puasa. Waktu itu usia kehamilannya 8 bulan, karena muntah parah. Waktu itu pas pertama ikut puasa, lemes. Ya udah, saya mulai mikirin proses persalinan itu usia 7 bulan, kalau 6 bulan. Tadinya mau ikut yoga bumil di rumah sakit, tapi pikir-pikir ya udahlah, bisa dilakuin sendiri di rumah. Saya akhirnya ngelakuin di rumah sendiri. Saya ikut yoga di rumah sendiri, tapi saya nonton instrukturnya dari YouTube. Saya ikutin cara-caranya. Akhirnya saya ikut beli gimbal, ikutin cara-cara sendiri. Usia 7 bulan tuh saya udah mulai main gimbal. Nah terus kayak gitu saya ikutin caranya dari YouTube. Saya makan sambil duduk di situ, nonton TV duduk di situ. Saya hitung-hitung bangku santai ya kan, bagi ibu hamil. Ya alhamdulillah di situ saya ikuti salah satu caranya jongkok. Tapi ya dulu pas saya hamil, pas saya mau persalinan, pas saya udah mau 7 bulan, saya nggak mikirin saya mau lahiran normal ataupun sesar. Saya ikhlas apapun nanti jalannya yang saya laluin. Saya ikhlas, saya pasrah sama Allah waktu itu. Ya akhirnya saya usaha untuk lahiran normal ya, untuk mempermudah. Tapi yang penting udah usaha. Akhirnya apapun jalannya saya lakukan ya, maksudnya apapun jalan lahirnya nanti saya lakukan, saya ikhlas. Tapi yang penting saya udah usaha untuk persalinan normal. Akhirnya saya main gimbal di situ, duduk makan apa waktu luang, terus olahraga jongkok berdiri.
mulai rutin itu olahraga tuh 8 bulan ke atas. 8 bulan ke atas olahraga makin rutin tiap pagi. Naik turun tangga, tapi ya nggak banyak gitu tangganya, yang cuman ada 3 tuh, naik turun gitu aja pagi. Terus jalan pagi, kadang nggak pakai sendal, kadang jongkok. Olahraganya jongkok, jalan jongkok kalau nggak salah, jalan jongkok. Udah selama 8 bulan nggak jalan jongkok, akhirnya dilakuin terus. Nah kayak gitu udah rasanya kayak ya udahlah, pasrah, apa aja nanti apa jalannya yang saya lalui, pokoknya pasrah, saya serahkan sama Allah. Yang penting kita udah bisa. Kalian kalau bisa jangan mantengin saya pengen normal, aduh harus normal, jangan kayak gitu. Kita harus kasih mindset ke pikiran kita, apapun jalannya, yang penting ibu dan anak itu sehat dua-duanya. Itu yang paling penting menurut saya, karena sesar dan normal itu sama-sama sakit, sama-sama butuh perjuangan gitu. Walaupun sesar itu kayaknya nggak menahan kontraksi yang sakit, tapi setelah melahirkannya tuh sakitnya tuh panjang, nggak boleh kecapean, terus nggak boleh angkat beban berat. Semua ada plus minusnya. Jadi jangan ada yang bilang ya lahiran sesar nggak ngerasain sakit, ya enak deh sesar, ya belum jadi ibu mah belum lahiran normal. Jangan kayak gitu. Kita biarin aja orang mau apa, mau sesar mau normal tuh sama menurut saya. Yang penting ibu dan anaknya sehat. Ya ibu-ibu ya para bumihil, kita hilangkan statement yang sesar itu tidak merasakan jadi ibu seutuhnya. Semua sama. Drama sesungguhnya itu setelah melahirkan, menyusui itu bergadang, itu perjuangan ibu masih panjang perjuangan. Semuanya itu sama, mau sesar mau normal. Akhirnya masuk ke 9 bulan, makin rajin lagi turun naik tangga, terus jongkok, terus jalan jongkok berdiri, main gimbal. Nah terus udah 37 weeks, wah deg-degan tuh, wah udah bisa lahiran nih dalam hati. Wah, setiap udah 37, siapa sih anak pertama yang gak dinanti-nanti, aduh kapan sih lahirannya, pengen cepet ketemu, pengen cepet rasanya lihat, gak sabar. Wah, mungkin campur aduk perasaan tiap hari. Aduh, hari ini lahiran ya deh, Pak. Ya, terus akhirnya udah masuk 37 minggu, aku usaha dari makanan. Aku makan durian, makan nanas, terus makan kurma. Tapi aku yang sering tuh nanas dan durian, tapi karena waktu itu lagi susah durian, aku makannya nanas aku sering makan. Terus jangan lupa ditengokin papahnya, katanya dari salah satu saran dokter. Akhirnya aku makan nanas, olahraga, terus sujud. Kita oleh sholat sujudnya lebih lama. Terus aduh ini belum ada tanda-tanda, udah 38 minggu. Udah 38 minggu. Akhirnya ya udahlah, nanti jalannya apa aja. Kalau udah 40 weeks kan kebanyakan dokter menyarankan kalau 34 minggu lebih enggak lahiran normal secara sesar. Tapi ya udahlah, apapun jalannya. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya setelah itu ternyata 38 minggu 6 hari subuh-subuh aku subuh-subuh ngerasa perut nggak enak, tapi biasa aja gitu, udah kayak kontraksi palsu biasa. Suami berangkat kerja pagi-pagi, suami lagi kamar mandi, aku ke dalam.
aku numpang pipis ya, aku mau pipis. Ya udah, akhirnya pipis, ada darah, tapi perut gak sama sekali sakit. Terus suami bilang, wah sayang, ada darah nih keluar. Aku langsung mikir, wah kayaknya kamu mau lahiran deh. Enggak, aku gak sakit kok perutnya. Ya udah deh katanya gitu. Terus aku cek lagi, aduh kok nggak ada darah lagi kok di waktu itu di celana. Akhirnya nanya sama, di situ waktu itu ada lagi di rumah mertua, ada tante yang bilang, tante aku tadi pipis ada darahnya. Wah udah mau lahiran tuh katanya. Ya nggak mau nyenengin diri sendiri, nggak mau pede diri sendiri kan. Ya udah akhirnya ya udah deh, ya memutuskan untuk ke dokter nanti aja kalau udah benar-benar mules. Nah terus udah kayak gitu aku benar-benar udah mulus, baru ke rumah sakit sekitar jam 10. Kok ngerasain nyut tapi masih kayak setengah jam sekali, 15 menit sekali. Karena anak pertama nggak tahu ya rasa kontraksi itu kayak gimana, cuma nyut biasa. Terus akhirnya kata suami, aku kok firasatnya kamu mau lahiran ya, kata dia. Aku izin ya dari kantor rumah jemput kita ke dokter. Akhirnya ya memutuskan oke, ayo kita ke dokter. Dan terus sebelum suami datang, naik turun tangga waktu itu dari lantai 2 ke lantai 1 karena dia lagi di rumah mertua waktu itu. Terus naik turun tangga, akhirnya mandi, keramas. Tapi karena nggak pede mau lahiran, ya udahlah bawa barang juga seadanya. Mikir juga mungkin kalau masih mulesnya kayak gini, mungkin ini atau kontraksi palsu atau ini masih kontraksi pembukaan 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 kita kan pasti disuruh balik lagi ke rumah, nanti balik lagi mungkin ada pembukaan 5 atau 6. Akhirnya pamit sama tante di rumah, lagi mertua lagi nggak ada, lagi kerja. Akhirnya pamit sama tante, tante pamit dulu ya ke rumah sakit, doain udah ada pembukaan nih tante, kata. Terus kata tante, didoain ya semoga udah pembukaan 3. Bilang paling juga baru pembukaan 1 tante kalau kayak gini. Akhirnya ke rumah sakit, di perjalanan keren nyut, aduh kok sakit gitu ya sedikit tapi hilang. Akhirnya dari parkiran masih jalan biasa, masih gagah aku tuh di situ, masih ngantri di kamar mandi rumah sakit. Terus sampai UGD, ibu apa keluhannya? Saya udah waktunya lahiran 38 minggu, ceritalah kronologisnya, keluar darah tapi nggak keluar lagi. Saya nggak tapi kayaknya saya nggak lahiran hari ini deh, kata saya gitu. Ya udah akhirnya dibawa ke ruang bidan, UGD bidan, diharkit, dicek, di CTG. Wah ini anak tuh benar-benar baik banget. Di CTG mulusnya di situ nyut, sakit sampai aduh kok sakit, titik dimana ngerasa sakit. Nah terus langsung ini kayak gini udah mau lahiran ya Bu Bidan, nanti ya kita lihat hasil CTG-nya ya. Hasilnya udah ada, detak jantung, itu detak jantung pas lagi detak jantung, CTG detak CTG. Akhirnya ibu ke ruang PK ya, ke ruang PK, nanti saya antar ke atas, ibu pakai kursi roda. Saya bilang enggak, saya mau jalan kaki aja, saya mau menambah pembukaan, siapa tahu dengan jalan kaki. Waktu itu belum ketahuan pembukaan berapa. Nyampe ruang PK, datang ketemu bidan, ditanya, ibu mau di ruangan mana, di mana. Akhirnya saya ke kamar, di kamar suruh tiduran. Aduh bener-bener perasaan di situ nggak pede mau lahiran hari itu, nggak nyangka bakal lahiran hari itu, nggak ada persiapan sama sekali. Nah akhirnya disuruh ganti baju sama bidannya, ibu nanti kita CTG, kita cek, ibu ganti baju dulu ya. Saya bilang, aduh Bu Bidan, bisa nggak dicek yang nggak usah ganti baju, biar kayaknya sebelum mau lahiran di hari ini, daripada saya udah ganti baju terus
sebelum lahiran nanti saya balik lagi. Oh nggak apa-apa ibu, katanya, nggak apa-apa ibu, nanti ibu kalau memang itu bisa ganti lagi baju lagi. Akhirnya saya ganti baju di kamar mandi, nyut, ngerasain nyut, sakitnya lain lagi. Akhirnya bias agak nyut, mungkin itu pembukaannya agak naik kali ya, cek pembukaan naik itu sampai rumah sakit setengah satu, di ruangan itu setengah satu ya, benar setengah satu. Setelah di CTG berapa menit sekali mulusnya dicek, wah ibu udah pembuka, ibu CTG, dari hasil CTG ini kontraksinya udah 1 menit sekali, katanya. Ibu nggak minum apa-apa kan, nggak minum Rukut Fatimah atau obat apa-apa? Enggak kok bidan, emang saya mau lahiran hari ini, emang ini pembukaan berapa? Sebentar ya bu, saya cek dulu. Setelah dicek, wah ternyata udah pembukaan 3 dengan mulus. Menurut aku sih itu masih biasa, nggak sakit gitu, makanya aku nggak pede. Tahu itu udah pembukaan 3, mungkin aku udah bawa barang-barang ya, udah banyak persiapan. Itu bener-bener tangan kosong, cuman bawa tas yang isinya dompet, handphone, dan suami pun sama, cuman bawa dompet, handphone. Akhirnya ya udahlah, ganti baju, langsung mikir ya mungkin masih lama mau lahirannya. Itu jam 1 merasa mulus lagi, beda. Waduh, pasti cek udah pembukaan 5, cuma 15 menitan kayaknya kalau nggak salah. Sampai bidan bilang, ibu nggak minum apa-apa kan bu? Ini pembukaannya cepet banget loh bu, pembukaannya cepet banget loh bu. Akhirnya dari jam 1 itu ya pembukaan 5 masih tahan, naik lagi ke 6. Mulusnya udah mulai gak karuhan, mulai keringet dingin, mulai waduh gak karuhan rasanya. Jam 1 lewat hampir setengah 2 jam 1 lewat 15 ternyata cek lagi udah pembukaan 6. Nah pembukaan 6, aduh ngerasain mulusnya sakit banget. Setengah 2 lewat, waduh. Tapi saya bel bidannya bilang, ibu saya gak boleh sering-sering cek pembukaan, nah, katanya gitu. Tapi aku bilang tapi saya ngerasain sakitnya beda bu bidan, kata dia. Ya ibu emang begitu rasanya. Waduh gondok banget rasanya, super gondok rasanya sakit tuh gimana ya, minta dicek tapi nggak boleh, padahal kita sebagai yang merasakan rasanya lain lagi. Akhirnya setelah di jam 2 sebelum jam 2 ternyata bidan itu lagi operan. Bidan yang sip itu datang langsung. Saya cek ya ibu, iya saya cek, saya rasa beda lagi ini bidan. Saya udah keringet dingin, udah lemes, udah gak karuhan. Akhirnya dicek, ibu ini udah mau pembukaan lengkap, ibu udah siap untuk persalinan, kita siap-siapin ya ibu ya, katanya gitu. Ibu udah tahu cara ngeden tuh kayak gimana. Akhirnya dipanggil dulu dokter ya, dicek, wah ternyata si bayinya masih jauh. Akhirnya sama bidannya 2 orang di Harkit. Wah itu sih kalau menurut saya bidan di Harkit dan dokternya itu the best banget. Kalau mau punya anak pun saya nanti pasti bakal di sana lagi. Itu bener-bener membantu banget ya, membantu banget bidannya sama dokternya. Akhirnya dikasih tahu cara ngeden, ibu nanti ngedennya jangan keluar suara ya, nanti kita latihan ngedan. Ibu bayinya masih di agak jauh, bantu ya ibu mengedan ya, katanya. Itu belum mau lahiran, dokter belum standby, dokter langsung keluar lagi karena bayinya masih jauh. Jadi ngebantu si bayinya cepet turun, cepet lahiran, itu dengan dibantu dengan ngedan si ibu. Nah akhirnya tapi posisi waktu itu bukan telentang, posisi enaknya miring, punggung udah panas. Terus tiba-tiba saya bilang, aduh ada yang pengen keluar, aduh gak tatus, katanya air ketuban keluar. Wah rasanya anget, rasanya air ketuban licin. Udah gitu si bayinya makin sakit banget. Wah setelah ketuban pecah itu sakitnya bukan main. Itu jam 2 lewat.
Akhirnya jam 2 lewat sama bidannya dibantu cara mengedan supaya si babynya cepet ke bawah, cepet ke jalan lahirnya cepet. Akhirnya dikasih tahu, bu bidannya bilang, ibu mau miring kan kiri atau mau telentang? Menurut saya, kata bu bidannya, mendingan ibu telentang karena itu lebih nyaman untuk persalinan. Aduh, saya maunya miring aja bu bidan, katanya gitu. Wah, udah dimarahin tuh bidan, namanya kita lagi sakit ya. Tapi nah terus udah kayak gitu, ya udah ibu latihan mengedan. Ya udah, latihan mengedan, nggak boleh ada suara satu pun, sedikit pun. Akhirnya diusahakan gak ada suara. Saya gigi saya ketemu gigi, saya ngeden, pasti keluar suara, salah ibu, salah gitu kan. Oke bu, udah begitu katanya. Oke bu, udah bagus banget, cakep cara ngedannya begitu. Sekarang ibu posisinya berubah ya, kita telentang. Oh, dibantu telentang, aduh rasanya udah gak karuhan, udah keringet dingin. Tawarin minum apapun rasanya udah gak mau, udah campur aduk. Pikiran aduh sakit banget nih, gak karuan. Aduh rasanya udah rasa pengen lemes gitu, udah pengen cepet-cepet selesai. Tapi cepet selesai, akhirnya dokter datang. Akhirnya si bayi udah mulai deket, dibantu cara ngeden. Ibu ngeden ya, cara ngeden. Wah, ada suara, jangan ada suaranya ibu. Ulang lagi. Akhirnya kebawa ada suaranya. Akhirnya bisa berhasil lahiran panjang, gak ada suaranya. Wah, tenaga keluar semua. Dibantu dirobek sama dokter karena kan anak pertama, takutnya kalau kita nggak dirobek nanti robek spontan dan itu bikin jahitannya nanti jelek. Ya udah, akhirnya lahir, alhamdulillah. Ya Allah, rasanya kayak mimpi. Hari itu ke rumah sakit jam 12, lahiran jam 3. Gak ada persiapan sama sekali. Akhirnya orang tua masih di jalan, disangka orang tua kita masih lama karena anak pertama. Akhirnya orang tua dateng, bawain baju, bawain peralatan lahiran. Akhirnya dateng lahiran, langsung bu bidan dokter bilang, ibu ini anak pertama. Iya ibu, lahirannya cepet banget, anak pertama katanya. Ibu gak minum apa-apa? Enggak dok, saya gak minum apa-apa. Tapi saya usaha untuk normal. Tapi saya dalam hati saya, apapun lahiran nanti saya ikhlas. Tapi pas saya datang ke rumah sakit yang kata ketahuan pembukaan 3, saya ngomong sama dede bayi, nah kalau bisa lahiran jam 3 atau jam 4. Walaupun dalam hati bilang, gak mungkin, itu mustahil gitu kan, anak pertama secepat itu. Akhirnya lahiran. Akhirnya bener doa itu tuh omongan. Kalau kita mau lahiran, kalau bisa anak itu ajak ngomong, dek cepet ya deh lahiran, kerjasama yang baik. Dia tuh bisa diajak kerjasama, insya Allah. Si bayi tuh denger juga apa yang kita ibunya ngomongin, orang tuanya ngomongin. Saya bilang, dek nanti lahiran jam 3 atau jam 4, kalau bisa ya. Dalam hati padahal bilang kayaknya mustahil lahiran jam segitu. Anak pertama ceritanya lama, sampai seharian, sampai 1 malam. Akhirnya si bidan bilang, ibu nanti kalau anak kedua lahiran mules dikit langsung dateng ya, nggak kayak gini kita keburu-buru. Iya bu bidan, saya aja nggak nyangka kalau saya bakal lahiran hari ini. Wah, rasanya ya Allah, ternyata Allah mempermudah semuanya. Doa yang saya minta dikabulkan, usaha yang saya lakukan gak sia-sia, walaupun saya di situ ikhlas apapun jalannya. Alhamdulillah, persalinan sangat dipermudah. Rasanya bersyukur bagi ibu-ibu semuanya, bagi bumil-bumil yang lagi mau melahirkan, boleh ikutin tips saya. Tapi itu kan cuma jadi usaha.
semua udah ada jalan masing-masing, penting kita udah usaha jadi ibu-ibu yang mau melahirkan. Jangan lupa juga berdoa, minta permudahan apapun jalannya. Kalau saya sih waktu itu tidak minta ya Allah saya mau lahiran normal, tapi ya Allah permudahkan jalan lahiran saya dan anak saya ini, semoga ibu dan anaknya sehat, itu yang saya pinta ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih lebih, benar-benar kasih kenikmatan, kita mintanya dipermudah tapi Allah kasih benar-benar permudah banget, permudah banget kan. Dengan permudah itu bisa di sesarnya lancar. Akhirnya saya alhamdulillah, saya bersyukur. Terus jadi pelajaran untuk ibu-ibu yang di sana, sesar dan normal itu sama aja, nggak ada bedanya. Makanya jadi kita kalau mau lahiran mintanya diperlancar dan dipermudah, mau sesar mau normal. Sesar juga banyak halangan ya, kalau kita ada apa-apa nggak bisa langsung mendadak, seperti kita ada diabetes atau apa, kayaknya nggak boleh langsung deh, tapi itu nggak tahu ya karena saya belum merasakan. Jadi semangat buat para ibu hamil, ibu yang melahirkan, semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa usaha. Olahraga gimbal itu juga mempengaruhi semangat. Terus oh iya, satu lagi lupa, besarnya bayi itu juga mempengaruhi. Dulu anak saya cuma 29,25 karena dokter kandungan saya tuh melarang untuk makan es krim. Kalau dokter kandungan saya tapi waktu itu dokter Sadina itu pasti pasti pasiennya yang di Harvard tahu semua deh dokter Sadina tuh siapa, dokter favorit semua ibu-ibu hamil, ngantri sampai dari kapan. Awalnya dulu nama dokter Dovir, akhirnya sama dokter Sadina. Ya udah, dia melarang pakai minum es krim ibu hamil. Menurut dia gulai buatan nggak bagus untuk dari bayinya. Tuh kalau mau bikin gemuk itu mendingan dengan buah-buahan, alpukat atau yang lain. Lebih baik juga besar di luar, jadi nanti mempermudah persalinan begitu ibu-ibu para bumil. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya, tips-tips melahirkan mudahnya, nyamannya. Nanti kita bahas lagi tentang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah.